Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Nabila Said Ahmad dengan NIM 21020006 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama atau STIS Nusantara Tangerang dengan dosen pengampu Kyai Haji Mahruzillah MA. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang fikih ubudiyah dengan judul tempat-tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Kita sebagai umat muslim tentu wajib menunaikan sholat 5 waktu. Sebelum melakukan sholat itu kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Pakaian yang digunakan pun harus bersih, begitu pula air yang kita gunakan untuk berwudu harus yang suci lagi disucikan. Tidak hanya itu saja, tempat yang digunakan pun harus bersih dari hadas dan najis. Pada dasarnya, boleh saja seorang menjalankan sholat di tempat manapun, asalkan tempat tersebut suci dari najis, entah di rumah, di sekolah, di kos-kosan, atau lain-lain. Tetapi ada beberapa tempat dikecualikan untuk tidak menjalankan sholat di tempat tersebut, sebagaimana yang telah dinas dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Umar yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menunaikan sholat di 7 tempat, yaitu di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan kurban, di tengah-tengah jalan, di kamar mandi, dan di kandang unta, dan satu lagi di atas bangunan atau Ka'bah. Mengapa 7 tempat itu tidak boleh? Seperti penjelasan dalam kitab Subul Salam, yang artinya dikatakan bahwa larangan sholat di kuburan, di tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, dan kamar mandi adalah dikarenakan terdapat najis. Untuk sholat di tengah-tengah jalan, karena di situ terdapat hak orang lain atau pejalan, maka tidak sah sholat di tempat tersebut, entah jalan itu luas atau sempit. Untuk kandang unta, dikarenakan itu adalah tempat berkumpulnya setan. Sedangkan untuk sholat di atas Ka'bah, dikarenakan tidak terpenuhinya menghadap kiblat, dan di dalam Ka'bah pun itu sebenarnya dilarang dan tidak boleh. Lalu di mana saja kita bisa sholat? Dan ini adalah beberapa tempat-tempat yang dibolehkan atau sah untuk sholat. Yang pertama, ada masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa pergi atau berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Dan tempat yang kedua yaitu kamar tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan bersuci. Siapa saja dari umatku mendapatkan waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 335 dan Muslim nomor 521. Dan yang ketiga yaitu di atas mobil. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari nomor 400. Dan yang keempat, di atas perahu dan pesawat. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana cara sholat di atas perahu? Beliau bersabda, sholatlah di dalamnya sambil berdiri, kecuali jika engkau takut tenggelam. Hadis riwayat Ad-Daruqutni nomor 68, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 3777. Dan yang kelima, pelataran bangunan. Imam Nawawi Asy-Syafi'i 676 Hijriah menjelaskan lebih lanjut. Ulama-ulama Syafi'i berkata, sholat Jumat tidak harus dilaksanakan di masjid, tetapi boleh di pelataran, asalkan masih di tengah-tengah kampung atau surau wilayah tertentu. Yahya bin Syaraf An-Nawawi 676 Hijriah Al-Majmu' halaman 47.
Dan selebihnya masih banyak lagi tempat-tempat yang diperbolehkan atau sah untuk sholat, yaitu kayak seperti lapangan, di bawah pohon, di tempat yang kita sediakan di rumah untuk sholat, asalkan semua itu bersih dari hadas dan najis. Sekian penjelasan tentang fikih ubudiyah yang berjudul tempat-tempat yang diperbolehkan untuk sholat dari saya. Mohon maaf jika informasi yang saya sampaikan kurang jelas atau lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.